Bintoro Tagliman berani mengungkap pemikirannya di luar pakem pembahasan dan juga perdebatan yang tadi hari ini. Kalau sebelumnya yang rame itu adalah bagaimana mengkotek sahnya, kesahihan dari musalsalnya nasab Rasulullah, sanad nasab Habib kepada Rasulullah. Tapi kalau Tagliman, Pak Bintoro Tagliman justru yang memakai gelar Habib ini bisa kualat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya Lema Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu tokoh Bangkalan ya, tokoh Bangkalan. Ada kiainya juga, tapi beliau lebih berkenan dipanggil Bintoro karena Bintoro itu ada historisnya, ada asbabul nuzul, ada asbabul wurudnya. Tapi biar langsung kita kenal, langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Bintoro Tagliman. Bintoro Tagliman ini kalau apa yang saya dapatkan dari beliau, kiriman beliau adalah ini pengasuh ya, pengasuh dari Mutakin. Pengasuh dari Pondok Pesantren Yayasan Penempaan Pesantren Darul Mutakin. Membuat sebuah surat terbuka Madura Menjerit. Karena sebelumnya sudah hampir setengah tahunan ini ya, dunia medsos dihebohkan dengan perdebatan musalsalnya sanad nasab habaib di Indonesia. Sampai hari ini keluarnya buku terakhir sebagai isbat, mungkin ya istilah saya, isbat dari hasil penelitiannya Kiai Haji Maduddin tentang terputusnya nasab habaib di Indonesia ke Nabi Muhammad SAW masih tetap berlangsung dan masih banyak orang yang bahas di dunia medsos. Hari ini ada perspektif yang lain yang ditulis oleh Bintoro Tagliman dengan surat terbuka Madura Menjerit gitu ya, penyandang gelar Habib kualat Nabi Muhammad SAW. Ini kan menariknya. Makanya saya akan berdiskusi dengan beliau hari ini untuk bagaimana menjelaskan tentang masalah surat terbukanya ini. Pak Bintoro, siap. Apa yang melatar belakang Pak Bintoro menulis ini dan menyusun surat terbuka Madura Menjerit terkait dengan urusan perhabaib ini? Jelaskan dong sedikit istilahnya, nanti kita sambil lalu berdiskusi saling mendalam. Silakan Pak Bintoro, apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan Pak Bintoro sampai menulis ini? Terima kasih. Sanrasan, saya sangat berbahagia hari ini karena diterima di Lingkar Jatim di acara Sanrasan ini. Pertanyaannya sangat mendasar sekali dan betul-betul cukup tajam. Kenapa saya menulis ini? Seperti apa yang tadi disampaikan itu, bahwa sudah lama ramai sekali di medsos ini, luar biasa ramainya. Maka dari itu saya, karena banyak ada pertanyaan dari masyarakat awam, kok ramai begini, ada apa? Akhirnya dari banyak pertanyaan dari masyarakat awam, saya dengan terpaksa menulis surat ini. Dan surat ini tidak hanya terbuka, Pak Liman. Saya sampaikan kepada Presiden. Saya sampaikan kepada Menteri Agama. Saya sampaikan kepada MUI. Saya sampaikan kepada NU dan Muhammadiyah. Termasuk saya mendapatkan ya. Termasuk Sanrasan ini dapat surat terbuka. Judulnya kalau pada Presiden dan pada pihak-pihak yang berkompeten itu, suratnya pelarangan terhadap penggunaan gelar Habib. Ini menukik tajam, pemirsa. Ya, ini judulnya cukup menukik gitu ya. Ya. Ditambah lagi judul ini lebih lagi. Yaitu Madura Menjerit. Madura Menjerit. Kalau menjerit ini berarti kan yos nemen itu loh. Saya melihatnya kan begini. Ini menariknya kan begini ya pemirsa. Di Madura ini muhibbinnya para habib itu lumbung. Tapi ini justru keluar dari Madura.
pertanyaan saya sebelumnya, sebetulnya apa namanya yang menjadi kegelisahan dari Bintoro Takliman adalah untuk bagaimana menjawab agar ini selesai dalam perdebatan, dan apa sebetulnya solusi dan apa namanya jawaban dan solusi dari beliau, kita tunggu sebentar. Tapi itu semua kan menjadi asbabul wurudnya, Pak. Betul. Ya, betul sekali. Jadi saya ini menulis ini sebetulnya merupakan jalan tengah. Jadi saya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Tapi saya menjerit. Ya. Kenapa? Jalan tengah supaya persoalan ramai begini ini selesai. Solusinya Apa? Ya, berarti saya ngasih solusi ini. Makanya ini segera untuk dijelaskan oleh Pak Takliman, karena pro kontra, positif negatif, pemahaman, kemustakmalan keimanan orang terhadap Habib, kemustakmalan seseorang yang sebelumnya terhadap Habib itu dianggap dzurriyyah dan justru sampai mengkultuskan segala macam. Dari perdebatan yang terjadi itu, Bintoro Takliman mengeluarkan sebuah artikel ini untuk menjelaskan kepada publik sebetulnya apa sih, biar tidak terlalu nanti pemirsa tidak terlalu menunggu apa sih yang mau disampaikan oleh Bintoro Takliman ini sebetulnya tentang apa yang ada dalam pikirnya Pak Takliman. Habib itu apa, makhluk apa? Ya, jadi begini. Habib itu makhluk apa? Ini pendapat saya. Ya. Dan saya punya argumen. Saya punya argumen. Seperti apa pendapat saya ini argumennya? Jelas, saya berdasarkan Quran, saya berdasarkan hadis. Nah, itu langsung disampaikan, Ya, ini karena orang banyak tidak semua orang mendapatkan artikelnya Pak Takliman. Ya, jadi begini, Habib ini menurut saya itu adalah nama sekaligus gelarnya Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak nama. 201 nama di Dalail Khairat itu ada nama yang namanya Habibullah. Lah nama ini merupakan nama khusus yang disandang oleh Nabi. Selain Nabi Muhammad tidak boleh menyandang gelar yang khusus ini. Di antaranya gelar khusus itu adalah Syafi'un, pemberi syafaat. Di antara dari Habib itu antaranya dari Habib itu ada yang khusus lain. Syafi'un, Muqaddasun, Ruhul Qudus, termasuk Imamul Muttaqin. Nggak boleh dipakai orang lain. Dipakai siapapun. Ini mirza. Ini khusus miliknya Nabi. Kalau dipakai ini nanti kewalat. Maka dari judulnya penyandang Habib kewalat Nabi. Penyandang gelar Habib kewalat Nabi Muhammad. Saya punya alasan itu. Karena alasan seperti itu ya. Habib itu sebetulnya gelar khusus yang hanya bisa dipakai oleh Gusti Kanjeng Nabi. Sip. Hanya. Lah sekarang begini, yang Pak Bintoro Takliman ungkapkan ini karena ini memasukkan kepada gelar khusus dan semua orang tidak boleh untuk memakai gelar Habib. Terus Habib yang sekarang sejak abad ke-8 ya, abad 8 zamannya Habib Abdurrahman itu gimana berpendapatnya Pak Bintoro? Ya beginilah, ya harus logowo menurut saya. Karena apa, leluhurnya dulu itu tidak ada yang pakai gelar Habib. Abdul Qadir itu pakai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang alim, orang-orang suci dulu itu, orang-orang besar dulu itu nggak ada yang menggunakan Habib. Pak Bintoro, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beda garis ya, beda garis dari Syekh. Kalau yang saya dengar dan saya baca gitu ya, beda. Artinya memang beda garis keturunan. Di sini justru kalau di sini ya yang dianggap sebagai orang yang sama dengan derajat keilmuannya itu lupa saya namanya. Bukan An-Naqib. Syekh Muqaddam. Jadi beda Pak Bintoro. Memang pada awalnya sebelum abad segitu Keduriyah Rasulullah itu gelarnya apa? Panggilannya ya Sayyid, Syarif, Sayyidah, Syarif atau Syarifah. Nah,
menurut saya terlalu berani Pak Bintoro mengatakan bahwa Habib itu dikhususkan kepada gelar Rasulullah. Karena dari zaman berapa abad sampai hari ini yang melakukan dan yang menegaskan pendapat seperti Bintoro tidak ada. Saya tanyakan kalau saya terlalu berani itu berapa abad itu dipakai? Ya sekarang sudah abad keberapa nih sekarang? Sudah bisa sampai Abad 10 kan? Sekarang sudah 4 abad. enggak penggunaan Habib Penggunaannya itu kan mulai abad 10, abad 9 akhir, abad Ya, 10. betul, Sekarang betul. abad 14 kan? Masih 14 abad. Lu 1000 abad yang lalu itu kan enggak ada itu. Nggak ada. Kok dikatakan saya berani ya? Mengintip barusan kok yang muncul. Maksud saya dari abad 9 akhir ke sekarang ini Pak Bintoro yang menegaskan bahwa apalagi kualat segala macam ini Walat. ulama-ulama besar dari mana-mana itu justru tidak mempersoalkan penggunaan gelar Habib ya. Ya. Tapi kalau dzurriyyatnya ya ada banyak yang mempersoalkan, tidak hanya Kiai Imam. Tapi penggelar nama Habib ini belum ada. Ya, saya katakan kalau takliman kan mungkin ilmunya terlalu dangkal. Terus Enggak kalau menarik, bukan dangkal tidak, tapi menariknya ini loh. iya, jadi orang-orang dulu itu kan hatinya mungkin lembut, enggak kayak takliman. Tawadhu gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang ngaku zaman dulu, zaman Baholil, zaman setelah Baholil, umpamanya Ya. orang ngaku saya Habib, Baholil tidak berkomentar ya wis. Gitu. Lah sekarang karena ini rame zaman modern beda, Kang. Kan gini Pak Bintoro, perumpamannya Syekhuna Khalil wa dzurriyyatihi wa talamidati wa tulabihi Syekhina Jombang apa pendiri NU Hasyim Asy'ari, semuanya itu manggil Habib. Iya. Tidak apa namanya, kalau punya pandangan semacam ini dia tidak akan mengambil Habib. Ya, jadi jangan disamakan zaman dulu itu belum zaman sekarang. Ini zaman sekarang ini sudah zaman Ya. apa begitu loh. Tapi memang secara ilmiah, secara logika memang kalau sudah menaksis gitu ya. Ya. Kalau sudah menaksis bahwa gelar Habib itu hanya yang khusus kepada Rasulullah, maka turunannya memang semacam ini. Pertanyaan saya tadi itu kenapa ulama-ulama dulu tidak mempunyai pendapat yang seperti Bintoro gitu maksud Lah, kemungkinan dulu itu belum ada gelagat-gelagat yang saya. Yang begini, ya, yang seperti sekarang. ya seperti gitu. sekarang. Ya sudah lah, nggak ada gelagat yang perlu dicurigai ya sudah. Lu sekarang ini bisa bahaya loh. Ini kalau sudah masuk ke ranah politik, ke ranah apa itu keagamaan, lu ini akan mengancam kehidupan beragama, sosial, juga mengancam kehidupan politik. Kalau itu sudah terbentuk gitu ya, akibat dari Habib, penggunaan gelar Habib itu justru membentuk banyak orang yang justru tidak menggunakan pikiran dan kecerdasannya, ya mungkin. Karena takut kewalat kan gitu kan. Karena Habib dianggap dalam pikirnya adalah dzurriyyat. Ini bukan itu yang menarik, karena ini pembahasan berbeda Pak Takliman. Habib yang selama ini kita kenal, bahkan di Madura khususnya, ini lumbung muhibbinnya Habib di Madura ini. Kalau sudah Habib, otomatis dzurriyyat gitu loh. Nah ini Pak Haji Takliman ini sekarang justru lebih dalam dari itu. Ya. Nah, orang menggunakan gelar Habib pun hari ini oleh Bintoro Takliman dianggap kualat ini, Ya. karena ini adalah gelar khusus Ya, kan gini. gelar khusus. Iya. Khusus. Itu dasar saya itu, gelar khusus. Artinya ini kan bukan sebuah pendapat yang main-main. Selama ini banyak orang yang memaklumi, memahami, bahkan membiarkan saja Habib. Cuma yang berani hari ini untuk mengoreksi yang terkait dengan urusan Habib, ketika Habib menganggap dirinya sebagai dzurriyyat. Dan ini sekarang sudah terbukti bahwa Habib itu secara kalau memakai penelitian Kiai Imad itu dianggap mengkotek kan gitu kan. Artinya pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi ada pembenaran. Lah, sekarang ini yang baru ini kan Haji Takliman ini justru penggunaan dari Habibnya pun tidak boleh. Ya, tidak. Kan gitu. Ya. Kenapa alasannya? Karena
Kekhususan itu yang menimbulkan tidak boleh. Kalau kekhususan dipakai bisa kena walat. Karena apa? Bukan porsinya. Bukan apa ya? Tempatnya ditempatkan kepada itu dolim kan? Bahasa agamanya kan dolim itu. Itu lebih baik pakai kanjeng saja umpamanya. Kanjeng atau sultan. Ya, sultan. Kayak Bindoro. Kayak Bindoro. Gitu, itu tidak menyinggung kepada Nabi. Kalau ini kan nyinggungnya ke Nabi kita. Itu orang suci Nabi kita itu. Ini menariknya Wersa. Kalau perdebatan yang muncul sebelum-sebelumnya tidak pernah nyerempet ke persoalan yang ini. Tapi karena ini sudah ditulis, bahkan katanya Bindoro sudah dikirimnya ke mana-mana, beliau bersedia untuk menjelaskan bahwa kenapa Bindoro Takliman berani untuk mempunyai pendapat semacam itu, karena memang Habib itu adalah gelar yang khusus kepada Rasulullah, termasuk juga Syafi'un. Ya. Syafi'un Memberi juga, syafaat nggak boleh itu dipakai. Muqaddas. Ya. Kalau nama-nama orang banyak loh. Lah, kalau banyak. nama enggak masalah. Kalau nama enggak banyak. Muhammad Habib boleh. Muhammad Syafi'un boleh. Nah, itu penjelasan yang bagus kan, Mas? Boleh. Syafi' boleh. Tapi dipakai gelar enggak boleh. Kalau ada anak atau cucu menyebut kepada mbahnya, kakeknya Habibana, boleh. Boleh, ya. Tapi tidak boleh dijadikan gelar. Karena itu adalah orang yang dicintai oleh Allah sekaligus mencintai Allah. Siapa itu? Rasulullah. Sudah. Artinya Pak Takliman ya, saya mulai sedikit mengerti. Pak Takliman ingin memberikan, ingin memproporsionalkan gelar ini yang pantas dan yang pantas itu adalah hanya yang berhak hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Titik. Maka kesimpulannya siapapun yang pakai gelar Habib bisa kualat gitu ya. Bisa kualat. Ini kualat menurut saya, takut nanti di makna yang lain, ini hanya kualat, bisa kualat. Ya. Karena memakai gelar Rasulullah sebetulnya yang tidak pantas kalau digelarkan pada orang lain. Ya, itu. Gitu ya, Pak. Ya, betul. Kalau di sisi yang lain, ini enggak etis. Ya, betul. Enggak etis kalau umatnya justru memakai gelar yang sebetulnya itu hanya pantas dimiliki oleh. Nah, ini menariknya di sini, menariknya di sini. Tapi ini semua sebetulnya beliau sudah memakai banyak dalil dalam Al-Qur'an dan juga hadis dan sebagainya. Coba itu terkait dengan urusan masalah ini, biar perbincangan kita itu dianggap tidak hanya bermain-main logika, terkait dengan pengkhususan gelar itu atau yang kita bicarakan sebelumnya itu mengambil dari mana ibrohnya? Apanya? Ibrohnya, dalilnya atau dalil yang lain atau alasan yang dari sumber apa dari Al-Qur'an atau dari hadis. Ya, jadi termasuk begini. Saya kan ceritanya agak panjang ini. Ya, panjang sekali. Jadi begini, Bang. Jadi ada istilah durriyah, ada istilah ahlul bait. Oh ya. Ada istilah ahli dan lain sebagainya. Ahli dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ngambil kesimpulan jadi bahwa ada yang khusus. Ahlul bait itu ada kekhususan kepada keluarga Nabi, katakanlah istrinya, anaknya, menantunya, cucunya itu disebut ahlul bait secara khusus. Lah kalau ahlul bait secara umum maksud saya itu siapapun yang mengikuti Nabi, kan gitu loh, mengikuti jalannya Nabi, mengikuti syariatnya Nabi, itu disebut ahlul bait atau disebut ali. Ada yang umum tapi khusus. Nah, itu umum yang tapi khusus itu keluarga Nabi suap apa? Kullu taqiyin alu Muhammadin. Setiap orang yang takwa adalah ahlinya Nabi. Ini pendapatnya sama dengan pendapat Imam Nawawi. Jadi itu umum tapi khusus. Siapapun orang itu yang berpredikat takwa itu ahlinya Nabi.
Kan begitu. Ya, betul. Tapi siapa yang tahu? Dirinya kan tidak boleh mengaku dirinya takwa. Yang tahu itu takwa atau tidak kan Allah. Inilah. Nah, kan begitu. Dalam konteks ini memang ya ada banyak pendapat gitu ya dari para ulama ahli tafsir tentang masalah ahli dan yang lain-lain. Memang ada yang hanya menerangkan, menjelaskan bahwa ahli bait itu hanya berhubungan darah langsung dan itu diserumpun dengan diri keluarga Rasulullah gitu kan. Ada juga yang mengartikan bahwa ini secara umum bahwa seluruh umat yang mengikuti Rasulullah itu adalah ahli. Dan yang lain-lain itu di kitabnya banyak gitu ya. Para ulama sudah banyak yang bahas masalah itu meskipun banyak juga dalam konteks perhabaiban. Dalam konteks perhabaiban itu seolah-olah masuk ke dalam ayat itu apa namanya? Ayat tathir seolah itu mereka juga ikut masuk ke situ. Wa yutahhirukum tathira seperti gitu. Ya itu orang takwa itu yang dimaksud. Yang dimaksud menurut saya, tafsir saya, wa yutahhirukum tathira itu menurut saya orang takwa yaitu waliullah. Yang itu Bintoro yang di tahlil itu, yang ditahlil. Kan ada ayat yang dibaca di tahlil itu ikum tathir. Duh, kok bisa lupa ya ketika bicara dengan Bintoro. Innama yuridullahu innama yuridullahu ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya itu. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud itu orang takwa. Orang yang takwa itu sudah pasti oleh Allah diampuni dosanya. Oleh Allah dibersihkan. Innama yudhiru ankum rijsa ahlal baiti. Iya. Ini ahlal baiti. Ahlul baiti itu maksud menurut saya umum tapi khusus. Sekalipun itu duriyahnya Nabi, darahnya Nabi, kalau tidak takwa tidak termasuk ayat itu. Gitu. Contohnya apa? Saya punya alasan di situ. Iya. Nabi Nuh. Nabi Nuh begitu anaknya itu tidak mau diajak untuk naik ke kapalnya Nabi Nuh berdoa. Membangkang itu ya. Iya, qala rabbi inna bni min ahli. Qala rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, an itu anak saya, ibn saya dan ahli saya, katanya Nabi Nuh. Dijawab oleh Allah. Qala ya Nuhu innahu laisa min sudah dasarnya ada kok. Kalau ya. Jadi jangan mengatakan ini lo darahnya. Lo kan itu darahnya siapa? Bahkan pembandingan yang sempat viral itu bahwa karena darah itu zati gitu ya. Darah itu ada zat, bahwa kemuliaan itu sepaket. Kemuliaan itu memang datang kepada Habib atau Duriyah itu lebih mulia dan lebih harus dihormati daripada orang-orang seperti Banta Kliman kan gitu kan. Dijawab oleh Allah yang jawab itu. Nabi Nuh dijawab. Ya makanya saya ingat dengan ayat innamal ahlul bait. Itu kalau saya sempat membuka salah satu tafsir, memang ada banyak pendapat. Ada ahlul bait ini memang khusus kepada hanya yang 5 ahlul bait. Ya kalau mau dikhususkan boleh, kalau mau diumumkan yang khusus ya takwa. Oke, kembali ke persoalan tadi Habib. Di buku ini apa saja selain urusan pengkhususan gelar Habib ini yang menarik, Pak Bintoro? Selain yang ini, selain yang Pak Bintoro berani mengkhususkan bahwa Habib itu hanya yang patut gelar Rasulullah, bagi siapapun yang memakai gelar Habib itu jangan kualat gitu ya. Kualat. Yang lain apa? Yang menarik di sini. Saya belum baca sepenuhnya sebetulnya. Ya, yang menarik di sini saya ini karena ini menyangkut fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa bernegara. Ini betul-betul serius. Saya minta negara hadir. Gitu loh maksud ini karena apa? Jadi jangan dianggap ini sepele. Ini serius menurut saya. Gitu loh. Ini zaman sudah. Jadi jangan kembali ke zaman dulu.
Ini ayat ini Pak Bindoro sempat makan Muhammad dan aba ahadin min rabbikum min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Lah, ayat ini dipakai untuk menegaskan bahwa masyarakat di luar Habib menjadi resah dan rendah dan akhirnya timbul gejolak sosial. Ini ya yang mau disampaikan. Betul ya. itu. Jadi mendapatkan penegasan juga pengkhususan gelar tadi itu, kalau itu betul dipakai dan diikuti oleh orang banyak, maka akan tercipta dalam struktur sosial ini kasta. Gitu ya. Itu kasta. Padahal di Indonesia Nusantara dulu itu penuh dengan kasta. Masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara itu kasta terhapus. Lu sekarang ada fenomena mau muncul lagi Habib ini, kasta Habib ini. Maka dari itu ya kan, siapapun orang mengakui ini, akan muncul lagi kasta-kasta lagi ini. Karena memang mungkin Bang Bindoro Takliman melihat apalagi di medsos kepada Habib itu banyak sampai nyium kaki. Nah, ya itu ya keterlaluan. Sudah keterlaluan. Bablas ya. Ya bablas itu. Maka dari itu Bang. segeralah itu. Apalagi pidato dan teriak-teriakannya, orang-orang memang seolah-olah didoktrin untuk betul-betul menghormati, bahkan itu sudah ditambah berani lagi. mati gitu ya. Itu berbahaya. Jadi yang jadi korban nanti umat kita, umat Islam, umat kecil-kecil ini. Itu ya bagian dari salah satu pertimbangan di Bindoro Takliman kenapa menulis surat terbuka ini ya. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya dan ayat dasarnya ini ya. Ya. Jadi tidak usahlah kita ngaku-ngaku saya ini kakek saya, tidak boleh itu. Al-Quran mengatakan jangan. Innallaha akramakum indallahi taqwakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sudahlah, itu rasulku, jangan bilang kakekku. Pemirsa, lancang. Ini membahas dalam perspektif yang berbeda dari perdebatan-perdebatan yang hari ini sedang berjalan. Kalau yang Kiai Haji Imad beserta orang-orang yang menanggapi termasuk Habib Hanif Al-Attas dan juga yang lain-lain, itu adalah berdasarkan perdebatan terkait dengan urusan keilmiahan sanad dan musalsalnya sanad Habib. Tapi kalau Bindoro Takliman ini justru ini lebih masuk lagi ya, bahwa mestinya gelar Habib itu tidak dipakai oleh siapapun selain Rasulullah. Karena gelar Habib itu khusus Rasulullah, gitu kan Pak Haji? Pak Bindoro. Di lain hal juga ya, di lain hal. Artikelnya ini berapa lembar nih? 1, 2, 11. Mungkin versi PDF-nya barangkali nanti Bindoro Takliman bisa mengirimkan ke banyak orang untuk bisa dikoreksikan. Tapi Pak Takliman kan juga tidak menganggap apa yang ditulis, apa yang dituangkan dalam pikirnya ini kan sebuah kebenaran mutlak. Saya bilang di tulisan ini, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh. Gitu. Ya Takliman ini orang kecil. Artinya kalau di sini ada kesalahan wajar dong. Saya manusia biasa. Kalau dikoreksi saya terima kasih. Yang bisa ngoreksi saya yang benar begini, kalau saya sudah disalahkan dan ada yang lebih benar lagi, saya anggap itu guru saya, kiai saya. Selesai kan? Itu menarik pemirsa. Beliau legowo kalau ada yang mau mengoreksi, karena beliau ini mengeluarkan pendapat ini murni karena kegelisahannya sendiri ketika melihat perkembangan di medsos ya, Pak Bindoro ya. Yang kedua, sebelum selesai Bindoro Takliman, diakui atau tidak perkembangan peradaban kita yang kita saksikan, kita alami, yang kita jalani selama ini, duriyah itu ada. Duriyah itu ada. Dalam konteks keturunan Rasulullah itu ada. Yang musalsal juga ada. Di beberapa hadis itu justru memang kita harus hormat kepada para duriyah. Bagaimana Pak Bindoro Takliman mau menanggapi masalah itu? Kalau yang Habib tadi kan beda gitu ya. Tapi perintah dari Rasulullah, dan juga diteruskan oleh para ulama dan para masyayikh, bahkan guru-guru kita gitu ya. Justru memang khususnya wali songo dan para pesantren-pesantren memang menganjurkan kepada santrinya agar menghormati dzurriyyah Rasulullah. Bahkan kalau sebelumnya Habib lah, kalau sebelumnya. Nah ini sebetulnya kan perintah dari Nabi kepada kita sebagai umatnya agar bahkan nanti Imam Mahdi itu dari diri Rasulullah katanya keluarnya. Salah satu hadisnya begitu. Nah, menanggapi sisi ini bagaimana Pak Bindoro?
Ya, jadi begini Kang. Sesuatu teks itu ada tafsir, ya kan? Lah tafsir ini kadang-kadang tidak satu. Bukan kadang-kadang, memang tidak satu. Ya, maka dari itu kalau ada satu ayat ditafsir 10 orang, tafsirnya justru 11. Maka dari itu jangan klaim. Nah, kalau urusan menghormati dzurriyyah Rasulullah itu kayak saya melihat ittifaq itu. Tafsirnya begini yang dimaksud. Gimana? Maksudnya itu sekalipun itu turunannya Fir'aun, ini manusia ciptaan Allah. Apalagi turunannya Rasulullah. Turunannya Abu Lahab, Abu Jahal, ini adalah manusia. Lah itu harus dihargai, apalagi turunannya Rasulullah. Kalau gitu ya tidak hanya urusan manusia, hewan pun kita harus. Hewan pun. Begitu. Jangan sampai tafsir itu terlalu sempit. Kopi dulu. Kopi dulu. Istirahat. Menarik Bursa. Saya melihat tidak sama dengan perdebatan yang tentang masalah habasan habaib. Kalau urusan perintah untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah, bahkan orang-orang NU dan ahli sunnah wal jamaah pada makam-makam aulia, apalagi itu ada dzurriyyah Rasulullah, kita harus bahkan bertawassul gitu ya, bentuk penghormatan kepada mereka semua. Dan dalam konteks ini saya belum pernah mendapatkan informasi, karena saya sendiri bukan mujtahid, bukan kotona ketab, bukan ya. Belum pernah mendengar ceramah atau siapapun yang beda pendapat bahwa dari perintah dan anjuran untuk menghormati dzurriyyah Rasul, bukan Habib ya, dzurriyyah Rasulullah. Saya belum pernah, Pak tadi mah. Ya, jadi saya sepakat itu, tapi tafsirnya jangan disempitkan. Jadi kalau dikembangkan lebih luas lagi, kan yang dimaksud itu dzurriyyah itu adalah nasab. Iya. Lah, nasab itu ada 2. Ini harus dikembangkan. Satu nasab darah seperti Kan'an, ada nasab darah itu. Kan begitu. Ada nasab sabab. Jadi semuanya kembali nanti itu bukan hanya satu-satunya nasab itu. Nasab yang hakikat itu bukan darah. Nasab yang hakikat itu adalah kesepahaman tentang iman dan takwa dan ilmu, amal soleh. Pak Bindoro Takliman ini, kalau yang tadi gitu ya, enaknya mengkhususkan ya terkait dengan urusan Rasulullah, gelarnya Rasulullah. Tapi ketika bicara dzurriyyah, memakai perspektif yang umum. Kenapa kok bisa berbeda? Lah, jadi begini, memang harus tidak boleh sempit. Nah, kalau tadi kan disempitkan. Loh, itu kan masalahnya, kekhususan itu harus sempit. Oh gitu. Loh, kalau diumumkan bisa. Seperti tadi itu, saya ini silsilahnya itu nyambung ke Rasulullah. Tapi iman dan takwa nggak nyambung. Iya. Loh, ya ini dikhususkan lagi. Jadi kalau saya memaknai nasab itu bimakna sabab. Iya. Nasab boleh dong berbeda dengan yang lain gitu ya. Boleh dong. Jadi nasab itu bimakna sabab. Kalau ada orang nasabnya darahnya nyambung, harus berdasarkan sabab. Sabab apa? Ilmu, iman, takwa. Itu sabab. Kalau tidak ada sababnya, nggak nyambung. Mengkote. Artinya mengkote ya sababnya. Iya sababnya. Bindoro Takliman ingin menegaskan begini pemirsa, yang menurut tafsir saya ya, nasab genealogi itu genetik gitu ya, atau genetik itu ada. Ya. Cuma yang lebih pas secara hakikat itu adalah nasab sabab yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti ajaran Rasulullah. Gitu Pak Takliman. Itu sesuai dengan Al-Quran maksud saya. Laisa lahu min
ahlika. Itu berarti mengkotek itu. Tapi darahnya nggak mengkotek. Ini mana ya Mirza? Ini menarik. Meskipun ini pembahasan secara umum, tapi ini menarik. Yang lebih karena Pak Tagliman ini berani Bintoro Tagliman berani mengungkap pemikirannya di luar pakem pembahasan dan juga perdebatan yang tadi hari ini. Kalau sebelumnya yang rame itu adalah bagaimana mengkotek sahnya, kesahihan dari musalsalnya nasab Rasulullah, sanad nasab Habib kepada Rasulullah. Tapi kalau Tagliman, Pak Bintoro Tagliman justru yang memakai gelar Habib ini bisa kualat. Karena perspektif pendekatannya adalah karena Habib itu termasuk bagian tak terpisah dari dari gelar yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah. Itu misalnya saya ulang-ulang biar tidak salah paham gitu ya. Pak Bintoro, ada lagi yang ingin kita bicarakan lagi selain apa yang sudah kita bahas? Kalau sudah bisa sampaikan closing statement-nya. Saya kira cukup ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini merupakan jalan tengah lah. Jadi semuanya harus memaklumi, nggak usah rame-rame masalah ini. Sudahlah, nggak usah ngaku-ngaku, apalagi di depan umum, itu tidak etis sama sekali. Nah, itu yang menurut saya sudahin saja. Habib itu nggak usah dipakai, kalau perlu pakai kanjeng aja. Gitu ya. Ini perbedaannya Bintoro Tagliman dengan yang lain ya. Beliau itu berkeyakinan kalau Habib ini dengan pakai perspektif keyakinannya sudah tidak pakai lagi, maka rame dan gaduh ini akan tidak ada. Ya. Tapi pendapat ini ketika pendapat dilontarkan, jangan-jangan semakin gaduh ini. Tidak, menurut saya, asalkan orang ini mau berpikiran yang jernih, hati yang bersih lah. Apa gunanya sebutan? Karena walaupun disebut apa ya namanya? Dukiman umpamanya gelarnya, tapi dia nyambung ke Rasulullah. Ini akan marah ya, akan marah dengan pendapatnya Pak. Yang akan terusik bukan marah ya. Yang terusik dari pendapatnya Bintoro Tagliman ini tidak hanya Habib, tapi muhibbinnya Habib. Jadi akan semakin gaduh bangsa ini. Jadi begini, ada kambing dengan orang disebut kelinci. Apa jadi kelinci kambing ini? Ya enggak lah. Ya itu. Jadi kalau dia itu memang duriannya Rasulullah, orang dikatakan tidak, itu bukan, tetap kambing, tetap kambing. Ini kucing, tidak jadi kucing kambing itu. Masuk sebetulnya logika dan amsilahnya Mirza. Cuma sebetulnya yang saya ingin tegaskan itu sebetulnya dari penawaran pendapatnya Pak Bintoro Tagliman ini, kalau memang untuk agar bangsa ini, agar kita semua selesai ya, dan menyelesaikan perdebatan, Bintoro Tagliman menawarkan konsep ini, gitu kan? Ya. Bahwa gelar Habib itu nggak usah dipakai lah, kan gitu kan itu ya, nggak usah dipakai, bikin ribet aja gitu. Jangankan Habib. Tapi tawaran ini justru semakin menggaduhkan keadaan. Lah, itu kalau sampai gaduh keadaan itu merupakan cermin bangsa kita ini kotor. Oh gitu. Kalau bangsa ini memang bersih, logikanya sehat, enggak dinasihatin begini itu akan mau. Zaman dulu orang-orang yang alim, orang-orang yang punya derajat tinggi disebut syahid syarif aja enggak mau. Daro. Kan gini, Daro. Kita mau menolak, diakui atau tidak, disadar atau tidak, nyata loh, ada loh konsep existingnya bahwa Habib yang begitu ada, muhibbinnya Habib itu lebih banyak lagi yang akan terusik dengan tawarnya Bintoro ini sebetulnya. Ya, jadi saya mau terusik mau tidak, ini ikhtiar kecilnya Bintoro ya. Saya ini tidak ada punya kepentingan apapun, tidak menyerang siapapun. Saya ini hanya menasihati. Ya. Kalau enggak nanti bukan ada orang petani kok pakai raja itu. Sultan ya. Iya, apa itu? Kota. Itu kan kualat itu. Ya bukan. Ya. Itu maksud saya. Sudahlah, kalau petani ya pakai caping, kan begitu. Gitu Bintoro ya. Ya, siap. Pemirsa,
Ini adalah tawaran baru gitu ya dari Bintaro Takliman, pemikiran baru dari hasil muhasabahnya beliau dan juga hasil tafakurnya beliau dari melihat keadaan dan perkembangan yang hari ini justru semakin liar gitu ya, perdebatan tentang masalah gaib. Kalau yang liar itu hari ini banyak yang berkutat dan bertumpu di persoalan keilmiahan sanad nasab habaib. Di sisi yang lain ada yang memakai keyakinan gitu ya, memakai keyakinan bahwa karena memang barokahnya jelas dirasakan bangsa Indonesia atau yang lain-lain. Tapi Bintaro Takliman menawarkan, nggak usah pakai gelar Habib itu dipakai karena gelar Habib itu khusus untuk Rasulullah, termasuk Syafi'un, Muqaddasun dan Umul Muttaqin ya. Imamul Muttaqin ya, Ruhul Qudus dan Imamul Muttaqin. Itu tawarannya ini menarik untuk kita diskusikan lebih jauh lagi karena memang ini baru menurut saya. Ini baru dan menurut pengakuan beliau dan penjelasan beliau ini adalah tawaran untuk menghentikan gaduhnya perdebatan masalah ini, meskipun apakah dampaknya ini betul-betul berhenti atau semakin gaduh, wallahu alam gitu ya. Tapi ini adalah sebuah tawaran dan pemikiran yang penting dan yang penting untuk kita seriusi, penting untuk kita perhatikan secara serius maksud saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.